Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Palembang. Saya berasal dari SMP LTI IGM Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah dari SMP LTI IGM Palembang, yaitu Ibu Pipit Herlina Yati SPD. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Serudin. Oke, Miss. Sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Miss, terkait tugas kami sebagai CGP, yaitu demonstrasi konseptual, yang mana akan mewawancarai kepada pimpinan kepala sekolah dan hal ini Miss Pipit selaku kepala SMP LTI IGM. Adapun modul yang kami bahas mengenai modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung aja, Miss, ya. Boleh, silakan. Tentunya ketika Miss memimpin, tentunya ada hal ataupun kasus ataupun peristiwa-peristiwa yang selama ini Miss hadapi, Miss, ya. Nah, bagaimana Miss Pipit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, Miss? Oke. Terima kasih Seryudi pertanyaannya. Langsung saja saya jawab, Ya. Jadi dalam mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang bujukan moral sama dilema etika, pastinya kita terlebih dahulu menganalisa apakah kasus atau permasalahan tersebut termasuk dalam kasus yang termasuk bujukan moral atau dilema etika. Nanti setelah kita analisa, baru nanti kita mencari solusi bersama, seperti itu. Jadi dianalisa, Miss, ya. Iya. Apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral, Miss, ya. Oke, Miss, selama ini bagaimana Miss Pipit sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Miss? Terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan nih, Miss, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Miss. Iya. Jadi pastinya dalam mengambil sebuah keputusan, saya selaku pimpinan tidak bisa memutuskan sendiri, ya. Kita perlu berdiskusi dengan beberapa pemangku jabatan atau stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dari wakil, terutama wakil kesiswaan, atau juga nanti kita libatkan guru, dalam hal ini guru bimbingan konseling dan wali kelas pastinya. Terkadang juga kita melibatkan orang tua, sering kita libatkan dalam pengambilan keputusan karena menyangkut siswa yang akan kita bersama-sama putuskan apakah siswa ini bermasalah dalam hal bujukan moral atau dilema etika tadi. Oke. Jadi itu khusus untuk siswa, ya. Tapi kalau untuk guru sendiri biasanya saya melibatkan wakil dan guru bimbingan konseling juga ikut terlibat. Oke, jadi ada ibaratnya tuh ada konsolidasi, Miss, ya, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Miss, ya, sama wakil, Miss, ya. Mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Miss, yang biasa Miss lakukan selama ini, terutama di sekolah ini? Langkah-langkahnya itu tadi, ya. Yang pertama pastinya kita berdiskusi bersama, mencari solusi terbaik yang bisa menjadi acuan kita dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja yang terlibat, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu harus kita libatkan sehingga kita bisa memberikan keputusan terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya. Dan juga keputusan ini tidak boleh lari dari peraturan yang ada di sekolah. Oke, jadi diumumkan dulu, Miss, ya. Ya, betul. Dimusyawarahkan dengan ada yang dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, betul, Miss, ya. Ya. Nah, Miss, ini terkait masih masalah tadi, Miss. Hal apa saja yang selama ini Miss Pipit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Miss? Ya. Kalau hal yang paling efektif, Sir, pastinya itu tadi, Sir, ya. Dalam memecahkan suatu permasalahan itu kita harus melibatkan banyak orang. Yeah. Jadi kita bisa mencari solusinya dari berbagai pendapat atau argumentasi, tidak hanya satu atau dua orang tapi banyak orang, sehingga kita bisa memutuskan hal yang terbaik, karena semua keputusan itu
harus dimusyawarahkan, harus didiskusikan. Jadi itu hal yang paling efektif. Langkah tercepatnya, kalaupun permasalahan itu butuh waktu cepat, akan kita cari solusinya. Artinya kita harus segera memanggil beberapa orang untuk terlibat dalam pemecahan kasus tersebut. Oke, itu Ya. Nah, Miss, ini terkait mengenai pengambilan keputusan, Miss. Hal apa saja yang Miss selama ini terjadi ketika pengambilan keputusan, tantangan Miss di dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Tantangan yang terberat sih sepertinya mungkin keinginan orang tua, Keinginan orang tua, Miss, ya. Kadang kita terbentur dengan keinginan orang tua yang di luar aturan sekolah. Itu tantangan yang terberat. Namun mau tidak mau, tetap kita harus terima dulu argumen atau pendapat dari mereka. Nantinya kalau memang itu tidak di luar dari aturan sekolah, ya otomatis akan kita laksanakan. Itu tantangan terberat seperti itu. Dari orang tua, Miss, ya. Tapi tetap kita harus cari solusi yang terbaik untuk tantangan itu, ya. Sesuai Jangan dengan kita aturan biarkan sekolah, Miss, ya. Ya, dan juga harus sesuai SOP dari sekolah itu sendiri. Miss, ini satu lagi, Miss, ada beberapa lagi. Apakah Miss Pipit memiliki sebuah atau katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Miss? Apakah Miss Pipit langsung menyelesaikannya di tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Miss Pipit jalankan? Ya, tergantung kasusnya, Sir. Kalau kasus itu memang membutuhkan waktu yang cepat, yang harus diselesaikan hari itu juga, biasanya saya langsung eksekusi di hari itu juga, ya. Tapi kalau memang dia, terkadang kasus ini kan kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena butuh beberapa hari, butuh pemanggilan dari guru, wakil, guru BK, wali kelas, siswa, orang tua. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita jadwalkan untuk memecahkan kasus tersebut. Berarti tergantung dari kasus itu sendiri, apakah perlu eksekusi segera atau bisa dalam jangka panjang. Jadi dicek dulu misalnya kasus itu apakah bisa cepat diselesaikan ataukah belum, misalnya. Betul, karena ya tentu tergantung dari orang tua, melibatkan nanti orang tua ataupun wali siswa. Betul sekali. Ini, Miss, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Pipit dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Miss? Ya, banyak ya. Saya kan tidak bergerak sendiri, Iya, benar. Jadi yang mempermudah itu pastinya orang-orang di sekitar saya yang sangat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Jadi pendapat-pendapat dari para wakil, dari guru bimbingan konseling, dari guru wali kelas atau guru mata pelajaran itu memang sangat mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi banyak sekali membantunya orang-orang di sekitar saya ini untuk mengambil keputusan itu sendiri. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat mengenai misalnya wakil kelas sekolah ataupun guru BK atau wali kelas juga misalnya. Ya, karena tidak langsung memutuskan di sistem. Oke, Miss, ini terakhir Miss jawab pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Miss Pipit petik dari pengalaman Miss Pipit mengambil keputusan dilema etika itu, Miss? Ya. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil pastinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu harus diselesaikan secara bersama. Dasar kita tidak bisa mengedepankan egois kita, tidak bisa mengedepankan emosi kita, karena memang dalam menyelesaikan masalah harus dengan kepala dingin, hati yang tenang, ya. Dan kita juga harus mendengarkan argumen-argumen dari sekitar kita. Ya, jadi yaitu tadi musyawarah untuk mufakat adalah hal yang paling penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena permasalahan juga namanya manusia kan tidak terlibat dari kesalahan kehilafan, pastinya setiap manusia juga bisa sering melakukan kehilafan atau kesalahan itu sendiri. Makanya musyawarah untuk mufakat adalah hal yang terpenting yang bisa kita petik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi mengambil keputusan bersama misalnya dan melalui musyawarah secara mufakat ya. Kira-kira keputusannya apa sehingga disepakati secara bersama. Oke, Miss, mungkin itu saja pertanyaan wawancara saya hari ini mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, Miss, atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk studi. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Palembang. Saya dari SMP LTI IGM Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah dari TK Indo Global Mandiri, Miss Najipah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss, atas kejadian waktunya, Miss. Kebetulan kami ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Miss. Di sini kami disuruh untuk melakukan pertanyaan wawancara kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Ini terkait mengenai mungkin di sekolah di TK, Miss ya, pernah ada kasus ataupun peristiwa yang tentunya pernah Miss alami, Miss ya. Menurut Miss, bagaimana Miss Eva mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Miss? Jadi pada dasarnya kan setiap kasus itu beda-beda ya, Sir ya. Ada yang dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi kalau saya pribadi, Sir, saya harus teliti dulu, telaah dulu dengan teliti. Ini kasusnya apa gitu. Harus ditelaah dulu, dianalisis dulu. Dianalisis ya. Benar. Jadi bisa dibedakan misalnya mana dilema etika, mana bujukan moral. Jadi kita analisis dulu. Miss, selama ini ketika Miss Eva menjalankan pengambilan keputusan, Miss, di TK, terutama terhadap kasus-kasus yang ada, di mana misalkan ada dua kepentingan, Miss, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang mana Miss akan lakukan, Miss? Kalau saya sih fokus ke dampak dan tujuannya, Sir. Jadi dalam setiap masalah itu kita harus cari solusinya gitu. Kita fokus ke dampaknya kayak gitu. Jadi nanti kan kita ketemu tujuannya sama-sama ini solusi yang terbaik. Di antara kedua kasus yang sama itu, Miss ya. Iya. Dampaknya dulu yang mana yang lebih kira-kira urgent diselesaikan, yang Miss ya. mana yang urgent, dampaknya bagaimana gitu. Nih, Miss, terkait langkah-langkah, Miss, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Miss lakukan di dalam menanggulangi kasus-kasus ini, Miss? Nah, tadi kita kan telaah ya, analisis teliti. Yang pertama kita harus identifikasi dulu kasus tersebut. Apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Kemudian kita tentukan siapa yang terlibat itu di dalamnya. Apakah ini siswa, apakah masalah guru, gitu kan, sama guru. Kemudian kita cari fakta pendukung, kayak gitu, bukti-buktinya kayak gitu, untuk memperkuat kayak gitu. Kalau buktinya sudah valid, sudah sesuai, nanti baru kita bisa tentukan kayak gitu. Bagaimana Prosedurnya, Miss ya? Prosedurnya, itu prosedurnya. Jadi menganalisa, Miss ya, pertama langkahnya menganalisa atau mengidentifikasi lah terhadap kasus itu, kemudian siapa yang terlibatnya, setelah itu baru mengumpulkan fakta-fakta pendukung bukti penting, bukti penting ya, setelah itu baru kita menentukan langkah-langkah, Miss ya. Dicek dulu bukti itu valid atau tidak. Miss, ini pertanyaan lagi terkait hal-hal yang apa saja yang selama ini Miss Eva anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Miss, pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Miss? Identifikasi, itu penting. Kemudian informasi yang relevan itu juga penting. Terus kita juga harus punya solusi alternatifnya kayak gitu dari apa yang mau kita putuskan. Kemudian kita juga lihat apa sih dampaknya dari keputusan yang kita ambil kayak gitu. Itu penting menurut saya, Sir. Karena kan kita kan maunya yang solusi yang terbaik. Iya, benar, Miss. Karena dampaknya takutnya. Iya, apalagi misalnya terkait dengan siswa. Iya, benar ya. Kayak gitu kan. Karena kan luas dari warga sekolah, bisa orang tua, Miss ya. Bisa orang tua. Jadi biasanya efektif tuh identifikasi, Miss ya. Kemudian informasi yang relevan, kemudian ada solusi yang alternatif, Miss ya. Dan tadi ada dampaknya dari keputusan itu. Miss, hal-hal apa saja yang selama ini yang Miss rasakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan, Miss, pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ini, Sir, kadang-kadang perempuan ini lembut ya, Sir, Iya. Mudah terharu kayak gitu, mudah ada rasa kasihan kayak gitu. Perasaan lah, Miss ya, Iya, emosi kayak gitu, rasa empati kita kayak gitu.
kemudian ada juga kadang-kadang tuh beda pandangan, beda pendapat. Cuman lebih dari intrinsik ya, rasa Iya. kasihan tadi ya. Ah, Kalau bisa beda pendapat itu kan out ya. iya Kalau iya. dari intrinsiknya situ rasa Rasa kasihan kasihan gitu. kadang ya. Bener nggak sih keputusan saya ini? Iya, Kayak iya. gitu. Jadi kita dengan misalnya dengan siswa atau guru kita Mm-mm. gimana perasaan kita kan, Iya, ya? benar kasihan juga sih. Iya benar. Lebih ke situ Iya sih. benar. Berarti lebih kepada perasaan Miss ya. Jadi harus bedain ya. Iya iya, benar Uh, uh. benar. Ini Miss mengenai apakah Miss Nazifa memiliki sebuah tata cara atau jadwal Miss tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Jadi ada jadwalnya. Apakah Miss langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss jalankan biasanya? Sebenarnya tergantung kasusnya ya. Kasusnya, Jadi ya. kalau misalnya dia urgent memang harus diputuskan serta merta, itu kita balik lagi ke prosedur yang bisa kita lakukan, identifikasi dulu, terus apa dulu. Tapi kita bisa langsung putuskan. Tapi kalau memang ini biasanya kita rapatkan Dengan dewan dengan Oke. rekan-rekan guru. Mungkin kalau misalnya dengan terkait dengan orang tua ada komunikasi yang Ada baik. komunikasi dulu. Ada langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi nggak harus pas selesai hari itu nggak harus. Iya, nggak harus, tapi kita harus ada tindakan, Ada tindakan, apa ya. dulu kayak gitu. Jadi ngelihat juga kasusnya misalnya. Urgent atau Urgent tidak tidak, kayak gitu. Miss ini terkait mengenai adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Nazifa dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Miss? Iya. Jadi kalau TK ini kalau di level lain itu kan biasanya ada wakil kepala Wakil sekolah kepala ya. sekolah, ya. Nah kalau kita ini memang tidak ada, kita ada koordinator dan tim guru. Nah biasanya kalau memang dia urgent atau misalnya skalanya agak lebih besar ya kayak gitu ya, biasanya kita rapatkan dulu, kita cari musyawarah, kita musyawarah dulu untuk mufakatnya seperti apa. Nanti kalau di yayasan kami ini ada pengawas, Iya, pengawas ya. bisa kita minta saran pengawas kalau memang kita mentok kayak Iya. gitu ya. Kemudian kalau memang itu memang sudah menyangkut nama baik sekolah atau apapun, biasanya kita berkoordinasi dengan yayasan. Dengan Ada yayasan prosedurnya memang. Dengan pengawas dengan guru dulu, Miss ya. Iya, jadi bisa mungkin kalau memang kita bisa atasi secara internal, kita atasi dulu kayak gitu. Terima kasih Miss. Ini yang terakhir Miss. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss Nazifa petik dari pengalaman selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Miss? Jadi kalau saya pribadi ya Sir ya, segala keputusan itu memang benar-benar harus dipertimbangkan Sir. Harus dianalisis dulu karena kita kan harus kita harus seleksi dulu dampaknya seperti apa. Jangan sampai kita kayak apa deh, ragu-ragu dengan keputusan kita atau menyesal dengan keputusan yang kita ambil. Perlunya kita berpikir jernih, apa sih benar nggak sih ini, memang harus dianalisa dulu kasusnya seperti apa. Setiap keputusan, apapun keputusan yang harus kita ambil. Jadi dipertimbangkan dan dianalisa, Miss ya. Kita cari solusi yang terbaik lah. Memikirkan dampak dari kasus itu, Miss ya. Benar. Ya sih, kayak kan kita kan perlu ada yang namanya komunikasi dengan sesama guru. Tidak semuanya langsung memutuskan, kepala sekolah memutuskan hasilnya ini Tidak sih. seperti itu, kecuali memang ada hal-hal tertentu ya. Oke, Miss. Bagusnya musyawarah. Iya, musyawarah, Miss ya. Itu yang Karena penting. kita ini namanya organisasi kan, Iya. ada tim ya, kita nggak bisa berdiri sendiri kayak Iya gitu. sih. Takutnya Cuman walaupun nanti keputusan akhirnya ada kepala sekolah. Oke, Miss, itu saja wawancara sedikit dari saya, Miss. Terima kasih atas waktunya. Sukses ya Iya. buat Maaf mengganggu waktunya, Miss ya. belajar dulu penggeraknya Iya. ya. Ya, Miss, mohon doanya aja. Amin. Terima kasih. Oke, Miss ya. Makasih, Miss ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.